Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Mari TV di mana saja berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dan ma'unah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji kitab Safinatun Najah, yang semoga dengan kajian ini memberikan manfaat buat iman kita, buat ilmu kita, sehingga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengawali kajian kitab Safinatun Najah ini, mari kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami, dan juga pensyarah kitab Safinatun Najah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, serta guru kita K.H. Dr. Nur Muhammad Iskandar SK, serta orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, orang-orang tua kita, serta guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga semakin berkah kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim wa Syekhina K.H. Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita masih membicarakan tentang rukun-rukun iman, dan rukun iman yang kelima yang akan kita bahas adalah antu'mina bil yaumil akhiri. Hendaknya orang yang beriman dia meyakini akan adanya hari akhir. Ya. Apa maknanya? Apa maksudnya kita mengimani hari akhir, atau yang biasa kita sebut dengan hari kiamat? Ya. Bi antusaddiqa biwujudihi wa bi jami'i ma istamala alaihi kal hasyri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nar. Hendaknya kalian membenarkan, meyakini semua yang berkaitan dengan adanya hari kebangkitan, ya. Kemudian adanya hisab, perhitungan amal. Kemudian ada al-jaza, pembalasan. Dan sampai akhirnya ketika nanti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dia dimasukkan ke dalam surga, ataukah dia nanti dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini adanya proses
ya, hari kiamat itu diawali dengan adanya kebangkitan, ya, yaumul hasyri, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita dihisab. Setelah dihisab, selanjutnya kita diberikan buku catatan amal, ya. Kemudian baru kita mendapatkan balasan masing-masing atas perbuatan dan amal kita nanti. Selama kita hidup di dunia, semuanya mendapatkan balasan, ya. Dan kita nanti apakah kita termasuk golongan ahlul jannah ataukah ahlun nar. Ini sangat menarik, ya. Karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah, bagaimana kau bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwata, dulu kalian adalah makhluk yang mati, ya. Dulu kalian semuanya dalam kondisi mati, tidak hidup. Fa ahyakum, maka kemudian Allah hidupkan kalian semuanya. Tsumma yumitukum, kemudian Allah kembali matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian nanti kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi amalnya masing-masing. Inilah rentetan kehidupan kita. Awalnya kita ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala alias dihidupkan, ya, di alam dunia ini. Tsumma yumitukum, kemudian kita dimatikan oleh Allah. Kita berada di alam barzah, di alam kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu bisa dikatakan sebagai permulaan yaumul qiyamah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan sesuai dengan amal kita masing-masing. Kalau kita ahlul jannah, amalnya, iman kita kepada Allah bagus, amal kita pun bagus, maka kita akan kembalikan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang aslinya manusia ini adalah ahlul jannah, ahli surga. Tapi kalau sebaliknya kita tidak beriman kepada Allah, kita akan dikembalikan oleh Allah. Karena ketiadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kembalikan kita sesuai dengan porsi keimanan kita. Kita akan dikembalikan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat, ya, dikatakan hari yang memang hari yang terakhir. Tidak ada hari lagi setelah itu. Sehingga dikatakan li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Karena nanti di hari kiamat tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Luar biasa. Seperti apa bayangannya? Kita tidak bisa membayangkan. Kalau saat ini kita hidup di dunia ada siang, ada malam. Tapi nanti hari kiamat kita tidak mengalami siang dan malam. Karena memang hari yang terakhir. Dan tidak ada batasannya kapan hari kiamat itu berakhir, ya. Yang jelas saat itu, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saat itu adalah merupakan tiupan sangkakala yang pertama kali, ya. Kita dibangkitkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian pada tiupan yang kedua
ya, nafkhatis tsaniyah yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan itulah awal permulaan hari kiamat. Maka saat itu ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hari kiamat ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saat itu masing-masing dari kita lari, kita menjauh dari saudara kita. Wa ummihi wa abihi, kita menjauh dari ibu dan bapak kita. Wa sahibatihi wa bani, kita menjauh dari kawan dan sahabat-sahabat kita yang dulu pernah menjadi kawan dan sahabat kita. Kita berlari jauh dari anak cucu keturunan kita. Kenapa? Karena saat itu kita khawatir, takut disalahkan atas perbuatan amal yang dia lakukan, dan dia meminta kepada Allah karena dia dulu pernah melakukan satu amalan karena disebabkan oleh pengaruh, oleh petunjuk dari orang-orang terdekat mereka, sehingga mereka berlari masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka semuanya sibuk menyelamatkan dirinya, karena itulah hari kiamat, hari yang tidak bisa kita elak, adalah merupakan satu keniscayaan buat kita sebagai orang yang beriman, harus meyakini betul ya, bahwa akan ada yaumul qiyamah, hari di mana tidak ada lagi malam dan siang, tidak ada lagi batasan. Masing-masing di antara kita memikirkan dirinya masing-masing. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di saat itu kita semuanya telanjang, tidak ada yang saling berpakaian di antara kita." Kemudian Aisyah bertanya, "Apakah sesama di antara kita saling melihat kehormatannya masing-masing?" Ya Aisyah, saat itu kita memikirkan dirinya masing-masing. Tidak terfikirkan lagi kehormatan, kemaluan. Karena kita saat itu tidak memakai pakaian sehelai pun. Tapi begitulah bayangan ya, hari yang penuh dengan kegoncangan ya, yang amat sangat luar biasa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa berdusta di antara kita. Ya, semuanya kita terdiam, termenung, memikirkan dirinya masing-masing. Ya, bahkan ketika nanti di yaumil hisab, di saat perhitungan, di saat pembalasan, ya, mulut kita semuanya tidak bisa berbicara. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saat itu dikunci ya, mulut-mulut mereka, mulut-mulut kita di hari kiamat. Kalau kita dulu hidup di dunia bisa berdusta, bisa mengeles, bisa berbicara seenaknya sesuai keinginan hawa nafsu kita, tapi saat itu di yaumil qiyamah semuanya terkunci. Tidak ada yang bisa untuk berkata dusta atau bermain-main dengan ucapannya, bermain-main dengan apa yang pernah dia lakukan. Dengan lisannya dia berdusta kesana kemari. Tapi saat itu yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang akan berbicara atas perbuatan yang pernah kita lakukan.
Kalau dulu dia pernah melakukan pencurian, maka tangan itu yang berbicara. Kalau dia dulu pernah menzolimi seseorang, maka tangan itu yang berbicara. Kalau dia dulu pernah menindas seseorang, tangan ini yang berbicara. Kalau dulu dia melakukan kepalsuan janji, maka tangan ini yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki pun ikut bersaksi atas ucapan dari tangan yang diucapkan. Kaki menjadi saksi, mulut terkunci. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi kehebatan, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil dalam memutuskan satu perkara? Maka sebagai apresiasi, sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir, mari kita renungi, kita berpikir, ya, jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia nanti akan menjadi momok yang besar, momok yang menakutkan buat kita nanti di yaumil qiyamah. Dengan kita beriman kepada hari akhir, kita semakin berhati-hati bahwa akan ada yang namanya hisab, ada yang namanya jaza, ada yang namanya surga dan neraka. Dan kehidupan tidak berakhir hanya di dunia, tapi ada sampai nanti di yaumil qiyamah. Dan itulah pembalasan yang hakiki buat hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hari kiamat bisa juga dikatakan liqiyamil mauta fihi min kuburihim wal qabru minad dunya. Hari kiamat bisa dikatakan juga karena bangunnya orang yang sudah mati dari kubur mereka, dan kubur itu adalah bagian dari dunia. Wakila fasilun bainad dunya wal akhirah. Ada juga ulama yang mengatakan kubur itu, alam barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Wakila awwaluhu min mautil mayyit. Jadi yang disebut hari kiamat ada juga yang mengatakan dari sebab matinya seorang mayit. Fal qabru minal akhirah, dan kubur itu bagian daripada akhirat. Walidha yaqulun man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati berarti telah terjadi kiamat pada dirinya, maksudnya kiamat sughra. Ya. Jadi itu hanya perbedaan, tapi pada intinya, pada hakikatnya mari kita imani, ya, kita meyakini bahwa akan ada yang namanya yaumul qiyamah, yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, matas sa'ah, kapan sih hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya juga belum tentu tahu, belum tentu mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Malaikat Jibril pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui kapan persisnya datangnya hari kiamat. Cuman Rasulullah memberikan isyarat bahwa hari Jumat adalah merupakan hari terjadinya hari kiamat. Tapi hari Jumat yang kapan kita tidak mengetahui. Maka yang bisa kita lakukan adalah seperti apa yang pernah ditanyakan juga oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, matas sa'ah, kapan sih terjadinya hari kiamat ya Rasul? Ya. Kemudian Rasul balik bertanya, wa ma'adatta, apa yang kau sudah persiapkan untuk hari kiamat? Ya.
Orang ini, sahabat ini menjawab, hubbullah wa rasuli. Yang aku persiapkan hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah berkata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Artinya apa? Kegembiraan. Rasulullah memberikan kabar gembira. Kalau engkau yakin kepada Allah, engkau cinta kepada Rasulullah dengan beriman kepada Rasulnya, artinya juga beriman kepada hari akhir, engkau jangan khawatir engkau kelak nanti bersama aku. Tapi tanda-tanda tentang hari kiamat, ya, wa ma amaratiha, kemudian malaikat Jibril balik bertanya, apa sih tanda hari kiamat? Ya, di antaranya adanya orang-orang fakir miskin yang berlomba-lomba membangun gedung, membangun rumah, ya, sehingga tidak ada lagi pembantu, sehingga tidak ada lagi orang yang mau membantu satu dengan yang lainnya, ya, tidak ada lagi fakir dan miskin. Dan itulah keadaan hari kiamat. Ada orang tua, ya, yang menjadi budak bagi anaknya, ya. Belum lagi, ya, di antara tanda hari kiamat dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, ya, sebagai bentuk penyelamatan, ya, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu kapan persisnya dan terjadinya hari kiamat. Dan kita sebagai orang yang beriman dan meyakini akan adanya hari kiamat, mari kita persiapkan betul, ya, persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat dan memperoleh balasan itu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji sawi, dia pun akan melihat dan akan mendapatkan balasan hasil perbuatan tersebut. Adapun orang-orang yang, ya, mencoba untuk mengira-ngira, ya, bahwa hari kiamat akan datang, ya, pada tanggal 12 bulan 12 2012 yang lalu, rupanya tidak terjadi, ya. Tanggal 10 bulan 10 2010 itu hanyalah khayalan, karena memang Allah tidak memberitahukan kapan terjadinya. Dan sangat mustahil ketika ada seseorang yang mengatakan kapan terjadinya hari kiamat, karena Rasulullah, orang yang dikasihi, orang yang dicintai pun tidak tahu. Bagaimana kita orang awam yang notabene-nya jauh dari Allah, ya, komunikasi tingkat langitnya pun juga masih jauh. Padahal Rasulullah pun adalah orang yang pernah berkomunikasi langsung, bertemu langsung dengan Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak mendapatkan kabar berita terjadinya hari kiamat. Maka oleh karena itu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami hanya bisa saling mengingatkan, berwasiat di antara kita. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
pembahasan yang singkat ini tentang hari kiamat, ya, harus kita yakini betul sehingga tertancap dalam hati dan kolbu kita, sehingga kita terus meyakini bahwa akan ada hari akhir, hari kiamat yang tidak ada hari lagi kecuali hari itu adalah merupakan hari-hari yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir, dan kemudian kita nanti akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal ibadah kita, amal buruk kita, kemudian Allah akan memberikan ganjaran balasan masing-masing di antara kita, kemudian baru kita mendapatkan reward apakah kita masuk ke dalam surga ataukah kita masuk ke dalam neraka. Semoga Allah jadikan kita ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.